Buku Bali Bukan India, bagian 11, dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar kajian dan telaah akademik, dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Karya Santo Sabah, Siwa Siddhanta. Ajaran Siwa Siddhanta mempunyai ciri-ciri khas yang berbeda dengan sekta Siwa yang lain. Siddhanta artinya kesimpulan, sehingga Siwa Siddhanta artinya kesimpulan dari Siwaisme. Pemantapan paham Siwa Siddhanta di Bali dilakukan oleh dua tokoh terkemuka, yaitu Empu Kuturan dan Empu Danghyang Wirarta. Dalam realisasinya, tata pelaksanaan kehidupan umat beragama di Bali juga menampakkan perpaduan dari unsur-unsur kepercayaan nenek moyang. Warija, Rerainan, Hari Raya, dan Upakara sebagian besarnya merupakan warisan nenek moyang. Inilah ajaran dharmik original yang tersimpan pada budaya Bali. Warisan ini telah demikian berpadu serasi sehingga merupakan sebuah satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan demikian, agama di Bali mempunyai sifat yang khas sesuai dengan kebutuhan rohani orang Bali dari zaman dahulu hingga sekarang. Di masa sekarang ini, warisan agama yang adiluhung tersebut perlu kita jaga, rawat dan menyempurnakan pemahaman kita sehingga tetap bisa memenuhi kebutuhan jiwa keagamaan umatnya. Sekte Siwa Siddhanta. Sekte Siwa memiliki cabang yang banyak. Antara lain Pasupata, Kalamuha, Bhairawa, Linggayat, dan Siwa Siddhanta yang paling besar pengikutnya. Kata Siddhanta berarti inti atau kesimpulan. Jadi Siwa Siddhanta berarti kesimpulan atau inti dari ajaran Siwaisme. Siwa Siddhanta ini mengutamakan pemujaan kehadapan Tripurusa, yaitu Paramasiwa, Sadasiwa dan Siwa. Brahma, Wisnu dan dewa-dewa lainnya tetap dipuja sesuai dengan tempat dan fungsinya, karena semua dewa-dewa itu tidak lain dari manifestasi Siwa sesuai fungsinya yang berbeda-beda. 1. Siwa Siddhanta berkembang di India Tengah, Madhya Pradesh, yang kemudian disebarkan ke India Selatan dipimpin oleh Maharesi Agastya. Pengertian Tripurusa yaitu lukisan Tuhan sebagai penguasa alam atas, alam tengah dan alam bawah yang dilukiskan sebagai 2. Paramasiwa disebut juga Cetana atau Purusa yang dalam istilah umumnya kita sebut Tuhan. Keadaannya tanpa aktivitas, kekal abadi, tiada berawal tiada berakhir, ada di mana-mana, maha tahu dan diberi gelar Nirguna Brahman. 3. Sadasiwa Tengah adalah Brahman yang sudah berkrida, Brahman yang sudah kena imbas dari Prakrti atau Acetana, sumber materi, sehingga mempunyai sifat, fungsi dan aktivitas dan diberi gelar Sadasiwa atau Saguna Brahma. Pengaruh dari Acetana ini belumlah besar, sehingga bersifat setengah aktif, dipuja sebagai Tuhan yang sudah menunjukkan kemahakuasaannya. Kesaktiannya dilukiskan dalam kadu Sakti Asta Aiswarya yang dipersonifikasikan dengan nama dewa-dewa. Jadi semua dewa-dewa adalah bentuk-bentuk dari personifikasi kesaktian dari Sadasiwa. 4. Siwa, bawah, atau Siwatma adalah Paramasiwa juga, tetapi dalam keadaan yang telah banyak terpengaruhi oleh Prakrti, sehingga sifat kemahakuasaannya berkurang dan pengaruh lupa bertambah. Siwatma inilah yang memberikan hidup jiwa kepada semua makhluk hidup. Chudamani, 1990-59. Sedangkan Tuhan sebagai penguasa arah laut, Klot, tengah dan Kaja, gunung, disebut Trimurti, yaitu Brahma arah laut, tengah Siwa dan Gunung Wisnu. Jika diperhatikan realitas kehidupan agama di Bali, lebih menitik beratkan kepercayaannya kepada Trimurti sebagai manifestasi Tuhan yang Maha Esa yang disebut Sang Hyang Widi. Ketiga dewa Trimurti tersebut pada hakikat adalah lambang dari ketiga proses dunia, yaitu Sristi ciptaan, yang disebut Brahma, Stiti perlindungan, yang disebut Wisnu dan Pralaya, pengembalian pada unsur semula, yang disebut Siwa. Ketiga tersebut disimboliskan dengan aksara suci. Om, yang terdiri dari Ang, berarti Brahma, berarti Wisnu, dan Mang, berarti Ciwa. Jadi, Ang, Mang, sama dengan Om. Hal tersebut sering terlihat pada setiap permulaan mantra dan pemabah. Permulaan, tulisan lontar-lontar di Bali yang dimulai dengan ucapan Om Awiknam Astu, yang artinya semoga atas nama Hyang Widi dengan ketiga manifestasinya terhindar dari mara bahaya.
Sara Sastra 19945657 sudah merupakan hukum alam bahwa yang lahir itu harus mati. Segala yang diciptakan pada waktunya nanti harus dipisahkan dan dihancurkan. Hukum ini tidak dapat dilanggar. Daya di balik keterpisahan dan penghancuran ini adalah Siwa. Sebagai dewata perwujudan Tuhan yang terakhir dalam Trimurti, Siwa bertanggung jawab terhadap penyerapan alam semesta. Siwa merupakan perwujudan dari sifat tamas, kecenderungan menuju pembubaran dan pelenyapan. Pelenyapan atau penghancuran akan berakhir pada pengurangan tertinggi berupa kekosongan alam semesta tanpa batas. Kekosongan dari segala. Keberadaan ini memunculkan alam semesta secara berulang-ulang, juga tanpa batas. Dan disinilah peranan Siwa. Brahma dan Wisnu adalah Siwa. Karena itu dikatakan bahwa Siwa bukan saja bertanggung jawab atas penghancuran, tetapi terhadap penciptaan dan pemeliharaan keberadaan. Dalam hal ini maka Brahma dan Wisnu adalah juga Siwa. Seperti telah diuraikan sebelumnya dalam sejarah sekte di Bali, sebelum pemerintahan suami istri Dharma Udayana, Gunapriya Dharmapatni, sejak awal abad ke-10, di Bali telah berkembang berbagai sekte. Pada mulanya sekte-sekte tersebut hidup berdampingan secara damai. Lama-kelamaan justru sering terjadi persaingan. Bahkan tak jarang terjadi bentrok secara fisik. Hal ini dengan sendirinya sangat mengganggu ketentraman Pulau Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, Raja lalu menugaskan kepada Senapati Kuturan untuk mengatasi kekacauan itu. Atas dasar tugas tersebut, Empu Kuturan mengundang semua pimpinan sekte dalam suatu pertemuan yang dilakukan di Bata Anyar, Samuan III. Pertemuan ini mencapai kata sepakat dengan keputusan Trisadaka dan Kahyangan III. Ajaran Siwa Siddhanta mempunyai ciri-ciri khas yang berbeda dengan sekte Siwa yang lain. Siddhanta artinya kesimpulan sehingga Siwa Siddhanta artinya kesimpulan dari Siwaisme. Kenapa dibuat kesimpulan ajaran Siwa? Karena Mahaersi Agastya merasa sangat sulit menyampaikan pemahaman kepada para pengikutnya tentang ajaran Siwa yang mencakup bidang sangat luas. Ajaran Siwa Siddhanta di Bali terdiri dari 3 kerangka utama yaitu tatwa, susila, dan upacara keagamaan. Tatwa atau filosofi yang mendasarinya adalah ajaran Siwa Tatwa. Di dalam Siwa Tatwa, Sang Hyang Widi adalah Ida Batara Siwa. Dalam lontar Jenana Siddhanta, dinyatakan bahwa Ida Batara Siwa adalah Esa, atau tunggal, yang bermanifestasi beraneka menjadi Batara, Batari. Artinya, Saeko Bhagavan Sarvah, Siwa Karana Karanam Aneko Viditah Sarwah Catur Vidasya Karanam. Ekatwa Swalaksana Batar Aekatwa ngaranya, kahidup maka laksana Siwa Tatwa. Tunggal tan rewa 3 kahidep nira, mengeka laksana Siwa karana juga tanpa prabeda. Aneka ngaranya kahidup Batara maka laksana Caturda, Caturda ngaranya laksana niram stuhla suksma sunya. Sifat Batara Eka dan Aneka. Eka artinya ia dibayangkan bersifat Siwa Tatwa, ia hanya sa tidak dibayangkan 2 atau 3, ia bersifat sa saja sebagai Siwa Karana, Siwa sebagai pencipta, tiada perbedaan. Aneka artinya Batara bersifat Caturda. Caturda adalah sifatnya, stula, suksma dan sunya. Sumber lain yang menyatakan dia yang Eka dalam beraneka juga kita temukan dalam banyak mantra, di antaranya adalah Om Namah Sivaya Sarvaya, Dewa Devaya Vai Namah Rudraya Bhuvanesaya, Siwa Rupaya Vai Namah. Artinya, sembah bakti dan hormat kepada Siwa, kepada Sarwa sembah bakti dan hormat kepada dewa-dewanya, kepada Rudra Raja Alam Semesta sembah hormat kepada dia yang rupanya manis tewam sifah tewam Mahadewa. Isvara Paramesvara, Brahma Visnuka Rudraska Purusah Prakertistata. Artinya, engkau adalah Siwa Mahadewa Iswara, Parameswara Brahma, Wisnu dan Rudra dan juga sebagai Purusa dan Prakerti Tevam Kalas Tevam Yamom Tiur. Varuna Stefam Keverakah Indra Surya Sasangkaska, Graha Naksatra Tarakah. Artinya, engkau adalah Kala, Yama dan Mertiu, engkau adalah Varuna, Kubera Indra, Surya dan bulan planet, Naksatra dan bintang-bintang. Prativi Salilam Tevam Hai, Tevam Agnir Fayur Evaka. Akasam Tevam Palam Sunyam, Sahalam Niskalam Tata. Artinya,
Engkau adalah bumi, air dan juga api angkasa dan alam sunia tertinggi juga yang berwujud dan tak berwujud. Dengan contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa semua batari itu adalah Batara Siwa sendiri. Batari itulah yang dipuja sebagai ista dewata. Banyaknya ista dewata yang dipuja akan berkaitan dengan banyaknya pura dan pelinggih, pengastawa, rerainan dan banten. Ista dewata adalah Batara Siwa yang aktif sebagai Sada Siwa, sedangkan Batara Siwa sebagai Parama Siwa bersifat tidak aktif atau sering disebut Sunya. Dalam manifestasi beliau sebagai Dewa Brahma, Wisnu dan Iswara yang paling mendominasi pemujaan yang ada di Bali. Konsep penciptaan, pemeliharaan dan pemrelina menunjukkan Batara Siwa sebagai apa yang sering disebut Sang Hyang Sangkan Paraning Numadi, yaitu asal dan kembalinya semua yang ada dan tidak ada di jagat raya ini. Salah satu yang menarik dari keberadaan Batara Siwa, ialah beliau berada di mana-mana, di seluruh penjuru mata angin dan di pengider-ider. Selain ajaran ketuhanan, ajaran Siwa Siddhanta juga memuat beberapa ajaran, di antaranya ajaran tentang Atma yang sesungguhnya berasal dari Batara Siwa dan akan kembali kepadanya, juga ajaran karma pala yang berkaitan dengan punarbawa atau siklus reinkarnasi, ajaran pelepasan yang berkaitan tentang yoga dan samadhi. Terdapat pula ajaran tata susila yang erat hubungannya dengan ajaran karma pala. Tumpuan dari ajaran tata susila itu adalah Trikaya Parisuda, yaitu Kayika Parisuda, berbuat yang benar, Wacika Parisuda, berbicara yang benar, dan Manacika Parisuda, berfikir yang benar. Bagi penganut Siwa Siddhanta, kitab suci Weda pun dipelajari yang pokok-pokok, intinya lontar yang sangat populer bagi penganut Siwa Siddhanta di Bali antara lain Wuraspati saja. Resume Weda itu dinamakan Weda Sirah, sirah artinya kepala atau pokok-pokok. Pemantapan paham Siwa Siddhanta di Bali dilakukan oleh dua tokoh terkemuka, yaitu Empu Kuturan dan Empu Dang Hyang Nirarta. Di India, Wahyu Hyang Widi diterima oleh Sapta Rsi dan dituangkan dalam susunan sistematis oleh Bhagawan Abhyasa dalam bentuk catur Weda. Weda menjadikan pemikiran-pemikiran cemerlang bagi orang-orang suci di Bali sekitar abad ke-8 sampai ke-14, yaitu Dang Hyang Markandeya. Pada abad ke-8 beliau mendapat pencerahan di Gunung Dihyang, sekarang Dieng, Jawa Timur, bahwa bangunan Palinggih di Tolangkir, sekarang Besakih, harus ditanami pancadatu yang terdiri dari unsur-unsur emas, perak, tembaga, besi, dan permata mirah. Menetap di Taro, Tegal Lalang, Gianyar, beliau memantapkan ajaran Siwa Siddhanta kepada para pengikutnya dalam bentuk ritual Surya Sewana, Bebali, Banten, dan Pecaruan. Karena semua ritual menggunakan Banten atau Bebali, maka ketika itu agama ini dinamakan agama Bali. Daerah tempat tinggal beliau dinamakan Bali. Jadi yang bernama Bali mula-mula hanya daerah Taro saja, namun kemudian pulau ini dinamakan Bali karena penduduk di seluruh pulau melaksanakan ajaran Siwa Siddhanta menurut petunjuk-petunjuk Dang Hyang Markandeya yang menggunakan Bebali atau Banten. Selain Besakih, beliau juga membangun pura-pura Satkahyangan lainnya, yaitu Batur, Sukawana, Batu Karu, Andakasa, dan Lempuyang. Beliau juga mendapat pencerahan ketika Hyang Widi berwujud sebagai sinar terang gemerlap yang menyerupai sinar matahari dan bulan. Oleh karena itu beliau menetapkan bahwa warna merah sebagai simbol matahari dan warna putih sebagai simbol bulan digunakan dalam hiasan di pura antara lain berupa ider-ider, lelontek, del. Selain itu beliau mengenalkan hari Tumpek Kandang untuk mohon keselamatan pada Hyang Widi, digelari Rer Angon yang menciptakan darah, dan hari Tumpek Pengatak untuk menghormati Hyang Widi, digelari Sang Hyang Tumuwuh yang menciptakan getah. Empu Sangkul Putih. Setelah Dang Hyang Markandeya moksah, Empu Sangkul Putih meneruskan dan melengkapi ritual Bebali antara lain dengan membuat variasi dan dekorasi yang menarik untuk berbagai jenis Banten dengan menambahkan unsur-unsur tetumbuhan lainnya seperti daun sirih, daun pisang, daun janur, buah-buahan, pisang, kelapa, dan biji-bijian, beras, incin, kacang koma. Bentuk Banten yang diciptakan antara lain Canang Sari, Canang Tubugan, Canang Raka, Daksina, Pras, Panyeneng, Tehenan, Segahan, Lis, Nasi Panca Warna Prayascita, Durmenggala, Pungu-Pungu, Beakala, Ulap Ngambe, dan lain-lain.
Banten dibuat menarik dan indah untuk menggugah rasa bakti kepada Hyang Widi agar timbul getaran-getaran spiritual. Di samping itu beliau mendidik para pengikutnya menjadi sulinggih dengan gelar dukuh, prawayah, dan kabayan. Beliau juga pelopor pembuatan arca, pralingga dan patung-patung dewa yang dibuat dari bahan batu, kayu, atau logam sebagai alat konsentrasi dalam pemujaan Hyang Widi. Tak kurang pentingnya, beliau mengenalkan tata cara pelaksanaan peringatan Hari Piodalan di Pura Besakih dan pura-pura lainnya, ritual hari-hari raya, Galungan, Kuningan, Pagerwesi, Nyepi. Jabatan resmi beliau adalah sulinggih yang bertanggung jawab di Pura Besakih dan pura-pura lainnya yang telah didirikan oleh Dang Hyang Markandeya. Empu Kuturan. Pada abad ke-10-an datanglah ke Bali seorang Brahmana dari Majapahit yang berperan sangat besar pada kemajuan agama di Bali. Seperti disebutkan oleh R. Goris pada masa Bali kuna berkembang suatu kehidupan keagamaan yang bersifat sektarian. Ada 9 sekte yang pernah berkembang pada masa Bali kuna antara lain sekte Pasupata, Bhairawa, Siwa Siddhanta, Waisnawa, Boddha, Brahma, Resi, Sora dan Ganapatiya. Di antara sekte-sekte tersebut Siwa Siddhanta merupakan sekte yang sangat dominan. Masing-masing sekte memuja dewa-dewa tertentu sebagai istadewatanya atau sebagai dewa utamanya dengan nyasa, simbol tertentu serta berkeyakinan bahwa istadewata lah yang paling utama sedangkan yang lainnya dianggap lebih rendah. Perbedaan-perbedaan itu akhirnya menimbulkan pertentangan antara satu sekte dengan sekte yang lainnya yang menyebabkan timbulnya ketegangan dan sengketa di dalam tubuh masyarakat Bali Aga. Inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat yang membawa dampak negatif pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Akibat yang bersifat negatif ini bukan saja menimpa desa bersangkutan, tetapi meluas sampai pada pemerintahan kerajaan sehingga roda pemerintahan menjadi kurang lancar dan terganggu. Dalam kondisi seperti itu, Raja Gunapriya Dharmapatni Udayana Warmadewa perlu mendatangkan rohaniawan dari Jawa Timur yang oleh Gunapriya Dharmapatni sudah dikenal sejak dahulu semasa beliau ada di Jawa Timur. Oleh karena itu Raja Gunapriya Dharmapatni Udayana Warmadewa bersekepatan untuk mendatangkan 4 orang Brahmana bersaudara yaitu 1. Empu Semeru, dari sekte Siwa tiba di Bali pada hari Jumat Kliwon, Wuku Pujut, bertepatan dengan hari Purnama Ningkawolu, Chandra Sengkala Jatma Siratmaya Muka yaitu tahun Caka 92 lalu berpariangan di Besakih. 2. Empu Gana, penganut aliran Gananapatiya tiba di Bali pada hari Senin Kliwon, Wuku Kuningan tanggal 7 tahun Caka 922, lalu berpariangan di Gelgel. 3. Empu Kuturan, pemeluk agama Buddha dari aliran Mahayana tiba di Bali pada hari Rabu Kliwon Wuku Pahang, Maduraksa tanggal Ping 6 Chandra Sengkala Agni suku Babahan atau tahun Caka 923 selanjutnya berpariangan di Silayukti Padang. 4. Empu Genijaya, pemeluk Brahmaisme tiba di Bali pada hari Kamis Umanis, Wuku Dungulan, bertepatan Sasi Kadasa, Prati pada Sukla tanggal 1 Chandra Sengkala Muka di Kuitangcu, tahun Caka 928, lalu berpariangan di Bukit Blibis, Lempuyang. Sebenarnya keempat orang Brahmana ini di Jawa Timur bersaudara 5 orang yaitu adiknya yang bungsu bernama Empu Baradah ditinggalkan di Jawa Timur dengan berpariangan di Lemah Tulis, Pajarakan. Kelima orang Brahmana ini lazim disebut Panca Pandita atau Panca Tirta karena beliau telah melaksanakan upacara wijati yaitu menjalankan Dharma Kaberahmanan. Dalam suatu rapat majelis yang diadakan di Bata Anyar, Desa Bedahulu Pejeng, yang dihadiri oleh unsur 3 kekuatan pada saat itu, yaitu dari pihak Buddha Mahayana diwakili oleh Empu Kuturan yang juga sebagai ketua sidang dari pihak Ciwa diwakili oleh Empu Semeru dari pihak 6 sekte yang pemukanya adalah orang Bali Aga. Dalam rapat majelis tersebut Empu Kuturan membahas bagaimana menyederhanakan keagamaan di Bali, yang terdiri dari berbagai aliran. Tatkala itu semua hadirin setuju untuk menegakkan paham Trimurti, Brahma, Wisnu, Ciwa untuk menjadi inti keagamaan di Bali dan yang layak dianggap sebagai perwujudan atau manifestasi dari Sang Hyang Widiwasa.
Konsensus yang tercapai pada waktu itu menjadi keputusan pemerintah kerajaan, di mana ditetapkan bahwa semua aliran di Bali ditampung dalam satu wadah yang disebut Siwa Buddha sebagai persenyawaan Siwa dan Buddha. Semenjak itu penganut Siwa Buddha harus mendirikan 3 buah bangunan suci pura untuk memuja Sang Hyang Widiwasa dalam perwujudannya yang masing-masing bernama. 1. Pura Desa Balai Agung untuk memuja kemuliaan Brahma sebagai perwujudan dari Sang Hyang Widiwasa Tuhan. 2. Pura Puseh untuk memuja kemuliaan Wisnu sebagai perwujudan dari Sang Hyang Widiwasa. 3. Pura Dalam untuk memuja kemuliaan Batari Durga yaitu Caktinya Batara Siwa sebagai perwujudan dari Sang Hyang Widiwasa. Ketiga pura tersebut disebut Pura Kahyangan Tiga yang menjadi lambang persatuan umat Siwa Buddha di Bali. Dalam Samuan Tiga juga dilahirkan suatu organisasi desa pakraman yang lebih dikenal sebagai desa adat. Dan sejak saat itu berbagai perubahan diciptakan oleh Empu Kuturan, baik dalam bidang politik, sosial, dan spiritual. Jika sebelum keempat Brahmana tersebut semua prasasti ditulis dengan menggunakan huruf Bali kuna, maka sesudah itu mulai ditulis dengan bahasa Jawa kuna Kawi. Akhirnya di bekas tempat rapat itu dibangun sebuah pura yang diberi nama Pura Samuan Tiga. Atas wahyu Hyang Widi beliau mempunyai pemikiran-pemikiran cemerlang mengajak umat di Bali mengembangkan konsep Trimurti dalam wujud simbol palinggih kemulan rong tiga di tiap perumahan, pura kahyangan tiga di tiap desa adat dan pembangunan pura-pura Kiduling Kretek, Brahma, Batu Madek, Wisnu, dan Gelap Siwa, serta Padma Tiga, di Besaki. Paham Trimurti adalah pemujaan manifestasi Hyang Widi dalam posisi horizontal Pangider-ider. MPU Manik Angkeran. Setelah Empu Sangkul Putih moksah, tugas-tugas beliau diganti oleh Empu Manik Angkeran. Beliau adalah Brahmana dari Majapahit putra Dang Hyang Sidimantra. Dengan maksud agar putranya ini tidak kembali ke Jawa dan untuk melindungi Bali dari pengaruh luar, maka tanah genting yang menghubungkan Jawa dan Bali diputus dengan memakai kekuatan batin Dang Hyang Sidimantra. Tanah genting yang putus itu disebut Segara Rupek. Empu Jiwaya. Beliau menyebarkan agama Buddha Mahayana aliran Tantri terutama kepada kaum bangsawan di zaman dinasti Warmadewa, abad ke-9. Sisa-sisa ajaran itu kini dijumpai dalam bentuk kepercayaan kekuatan mistik yang berkaitan dengan keangkeran, tenget dan pemasupati untuk kesaktian senjata-senjata alat perang, topeng, barong. Dang Hyang Dwijendra datang di Bali pada abad ke-14 ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Dalem Waturenggong. Atas wahyu Hyang Widi di Purancak, Jembrana, beliau mempunyai pemikiran-pemikiran cemerlang bahwa di Bali perlu dikembangkan paham Tripurusa yakni pemujaan Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Bentuk bangunan pemujaannya adalah Padmasari atau Padmasana. Jika konsep Trimurti dari Empu Kuturan adalah pemujaan Hyang Widi dalam kedudukan horizontal, maka konsep Tripurusa adalah pemujaan Hyang Widi dalam kedudukan vertikal. Ketika itu Bali Dwipa mencapai zaman keemasan, karena semua bidang kehidupan rakyat ditata dengan baik. Hak dan kewajiban para bangsawan diatur, hukum dan peradilan adat agama ditegakkan, prasasti-prasasti yang memuat silsilah leluhur tiap-tiap soroh klan disusun. Awik-awik desa adat pekraman dibuat, organisasi subak ditumbuh kembangkan dan kegiatan keagamaan ditingkatkan. Selain itu beliau juga mendorong penciptaan karya-karya sastra yang bermutu tinggi dalam bentuk tulisan lontar, kidung atau kekawin. Karya sastra beliau yang terkenal antara lain, Sebun Bangkung, Sarakusuma, Legarang, Mahisa Langit, Dharma Pitutur, Wilet Demung Sawit, Gagutuk Menur, Brati Sesana, Siwa Sesana, Aji Pangukiran. Beliau juga aktif mengunjungi rakyat di berbagai pedesaan untuk memberikan Dharma Wacana. Saksi sejarah kegiatan ini adalah didirikannya pura-pura untuk memuja beliau di tempat mana beliau pernah bermukim membimbing umat misalnya Purancak, Rambut Siwi, Pakendungan, Hulu Watu, Bukit Gong, Bukit Payung, Sakenan Air Jeruk Tugu, Tengkulak, Goa Lawah, Ponjok Batu, Suranadi, Lombok Pangajengan, Masceti, Peti Tenget Amertasari, Melanting, Pulaki, Bukcabe, Dalam Gandamayu, Pucak Tedung.
Keenam tokoh suci tersebut telah memberi ciri yang khas pada kehidupan beragama di Bali sehingga terwujudlah tatwa dan ritual yang khusus yang membedakan Hindu Bali dengan Hindu di luar Bali. Di bidang tatwa misalnya, ciri khas yang paling menonjol adalah penyembahan Hyang Widi dalam manifestasi sebagai Trimurti dan Tripurusa dalam bentuk Palinggi Kemulan Rong 3 dan Padmasana yang dikembangkan masing-masing oleh Empu Kuturan dan Empu Dang Hyang Nirarta. Di bidang ritual ciri khas Hindu Bali yang terpenting adalah adanya bebali atau banten yang dikembangkan oleh Dang Hyang Markandeya dan Empu Sangkul Putih. Zaman sudah globalisasi, dunia yang tanpa batas pengaruh budaya luar terus-menerus menghantam ketahanan orang-orang Hindu. Bermula dari perubahan nama agama di era Orde Baru, di mana agama Hindu Bali dirubah menjadi agama Hindu Dharma. Ini merupakan tonggak bagi sebagian kecil penduduk dari suku-suku Batak Karo, Dayak, Banten, Jawa, mendapat pengakuan pada keyakinan spiritualnya di luar agama yang sudah ada, menjadi tertampung dalam Hindu Dharma. Dengan demikian Hindu Dharma akan mampu memberikan acuan yang lengkap mengenai tatwa, susila dan upacara kepada saudara-saudara sedharma di luar Bali. Karena sudah ratusan generasi meninggalkan Hindu atau tidak bersentuhan dengan Hinduan seperti yang berkembang di Bali, Hindu Dharma harus mempertahankan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh keenam tokoh suci yang disebutkan di atas. Karena Bali saat ini banyak sekali aliran-aliran bermunculan dan saling bertentangan seperti abad ke-10 sebelum kedatangan Empu Kuturan di Bali. Dalam perkembangan globalisasi saat ini Hindu Dharma sudah melakukan reformasi kelembagaan yaitu Parisada Hindu Dharma secara khusus sebagai lembaga umat yang menangani masalah-masalah agama sehingga tatwa, susila dan upacara menjadi sesuatu yang utuh sebagai manifestasi hubungan vertikal, hubungan religius. Lembaga adat Majelis Desa Pekraman untuk di Bali, secara khusus menangani masalah-masalah adat sebagai manifestasi hubungan horizontal, hubungan sosial. Sumber-sumber ajaran Siwa Siddhanta. Walaupun sumber ajaran agama Hindu di Bali berasal dari kitab-kitab berbahasa Sanskerta, namun sumber tua yang kita warisi kebanyakan ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Kitab yang ditulis dalam bahasa Sanskerta umumnya adalah kitab puja, namun bahasa Sanskerta yang digunakan adalah bahasa Sanskerta Kepulauan khas Indonesia yang sedikit berbeda dengan bahasa Sanskerta versi India. Sedangkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno antara lain Buwana Kosa, Jenana Siddhanta Tatwa Jenana, Uraspati Tatwa dan Sarasamuscaya. Kitab Buwana Kosa, Jenana Siddhanta Tatwa Jenana dan Uraspati Tatwa adalah kitab-kitab yang tatwa yang mengajarkan siwa tatwa yang mana juga kitab-kitab ini menjadi unsur dari isi puja. Sedangkan Sarasamuscaya adalah kitab yang mengajarkan susila, etika dan tingkah laku. Di samping itu juga terdapat banyak lontar indik yang menjadi rujukan pelaksanaan kehidupan umat beragama dan bermasyarakat di Bali seperti lontar wariga, lontar tentang pertanian, pertukangan, organisasi sosial dan yang lainnya. Di samping itu juga terdapat kitab-kitab itihasa dan gubahan yang berasal dari Purana, seperti Parwa Kisah Mahabharata, Kanda, Ramayana, dan juga kekawin yang menjadi alat pendidikan dan pedoman dalam bertingkah laku bagi masyarakat. Itihasa dan juga Purana juga menjadi sumber dalam kehidupan berkesenian di Bali terutama kesenian yang masuk kategori wali atau sakral, seperti wayang, topeng, kalonarang dan yang lainnya, yang mana pementasan kesenian tersebut umumnya mengangkat tema cerita yang berasal dari itihasa, Purana atau kekawin. Tidak semua pelaksanaan kehidupan beragama di Bali yang dapat dirujuk ke dalam sumber ajaran sastra agama, yang dikarenakan agama Hindu di Bali begitu menyatu dengan budaya, adat, seni dan segala aspek kehidupan orang Bali, sehingga banyak warisan budaya para leluhur orang Bali yang tetap diwariskan turun-temurun dan menjadi satu kesatuan dengan agama di Bali. Siva Siddhanta dalam pelaksanaan kehidupan beragama di Bali. Ada relasi antara manusia dengan Tuhan. Relasi ini diwujudkan dalam bentuk bakti sebagai wujud praurti marga. Tuhan dipuja sebagai saksi agung akan semua perbuatan manusia di dunia. Tuhan yang memberikan berkah dan hukuman kepada semua makhluk. Di Bali, bakti kepada Tuhan direalisasikan dalam berbagai bentuk.
Untuk orang kebanyakan, bakti diwujudkan dengan sembahyang yang diiringi dengan upakara. Upakara artinya pelayanan dengan ramah diwujudkan dengan banten. Upakara termasuk yacna atau persembahan suci. Baik sembahyang maupun persembahan yacna memerlukan tempat pemujaan. Pemangku, balian sonteng dan sulinggih mengantarkan persembahan umat kepada Tuhan dengan mantra dan puja. Padewasan dan rerainan memegang peranan penting, yang mana pada semua ini ajaran serada kepada Tuhan akan selalu tampak terwujud. Demikian juga misalnya saat Batara Siwa sebagai Dewata Nawa Sanga diwujudkan dalam Banten Caru, beliau disimbolkan pada Banten Bagya Pulakerti, beliau dipuja pada Puja Asta Mahabaya, Nawaratna dan pada Kidung beliau dipuja pada Kidung Aji Kembang. Batara Siwa sebagai Panca Dewata dipuja dalam berbagai puja, mantra ditulis dalam aksara pada Rera Jahan dan juga disimbolkan pada alat upacara serta aspek kehidupan beragama lainnya. Inilah darmik original yang tersimpan di Bali. Tempat-tempat pemujaan menunjukkan tempat memuja Batara Siwa dalam manifestasi beliau. Beliau dipuja sebagai Siwa Raditya di Padmasana, dipuja sebagai Trimurti di Sanggah Paibon, Kahyanga Desa dan Kahyangan Jagat. Pemujaan Tuhan pada berbagai tempat sebagai Ista Dewata sesuai dengan ajaran Tuhan berada di mana-mana. Demikianlah orang Bali menyembah Tuhan di semua tempat di pura dalam pura desa, pura puseh, balai agung, pempatan agung, petela, setra, segara, gunung, sawah, dapur dan sebagainya. Di samping itu di berbagai tempat Tuhan dipuja sebagai dewa yang nyiyangin atau yang memberkati daerah pada berbagai aspek kehidupan, seperti dewa pasar, peternakan, kekayaan, kesehatan, kesenian, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dengan demikian hampir tidak ada aspek kehidupan orang Bali yang lepas dari ajaran Dharma. Dalam pemujaan ini Tuhan dipuja sebagai Ista Dewata, dewa yang dimohon kehadirannya pada pemujaannya, sehingga yang dipuja bukanlah Tuhan yang absolut sebagai Brahman dalam Upanishad atau Batara Siwa sebagai Paramasiwa, namun Tuhan yang bersifat pribadi yang menjadi junjungan yang disembah oleh penyembahnya. Ista Dewata ini dipandang sebagai tamu yang dimohon kehadirannya oleh hambanya pada waktu dipuja untuk menyaksikan sembah bakti umatnya. Oleh karena itu Tuhan dipuja sebagai Hyang dari aspek-aspek kehidupan yang rasa kehadirannya sangat dihayati oleh hambanya sama seperti penghayatan umat terhadap aspek kehidupan tersebut. Pemujaan dilakukan dalam suasana, tempat cara dan bahan yang paling tepat dan paling dihayati oleh para pemujanya. Terdapat persembahan banten, pakaian, hiasan yang semuanya dipersembahkan dengan begitu serasi dengan penghayatan, perasaan dan cita rasa dari penyembahnya sehingga penghayatan menyusup ke dalam lubuk hati yang terdalam. Apapun yang dipersembahkan, maka itu adalah sesuatu yang terbaik menurut para penyembahnya. Akibat dari semua itu adalah adanya variasi dan pelaksanaan hidup beragama di Bali. Namun inti dari prinsip ajaran agama Hindu adalah sama, yaitu Tuhan yang ada di mana-mana sama dengan Tuhan yang Maha Esa yang menampakkan diri dalam berbagai wujud dan pandangan penyembahnya, yang abstrak dihayati melalui bentuk. Pura Luhur Uluwatu. Pura Luhur Uluwatu ini berada di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Pura Luhur Uluwatu dalam Pangeder Ider Siwa Sidanta di Bali berada di arah barat daya sebagai pura untuk memuja Tuhan sebagai Batara Rudra. Kedudukan Pura Luhur Uluwatu tersebut berhadap-hadapan dengan Pura Andakasa, Pura Batur dan Pura Besaki. Karena di Pura Luhur Uluwatu itu terfokus daya wisesa atau kekuatan spiritual dan tiga dewa yaitu Dewa Brahma memancar dari Pura Andakasa, Dewa Wisnu dari Pura Batur dan Dewa Siwa dari Pura Besaki. Tiga daya wisesa yang disebut Trikona itulah yang dibutuhkan dalam hidup ini. Dinamika hidup akan mencapai sukses apabila adanya keseimbangan utpati, stiti dan pralina secara benar, tepat dan seimbang. Menurut Lontar Kusuma Dewa, pura ini didirikan atas anjuran Empu Kuturan sekitar abad ke-11. Pura ini salah satu dari 6 pura Satkahyangan yang disebutkan dalam Lontar Kusuma Dewa. Pura yang disebut Pura Satkahyangan ada 6 yaitu Pura Besaki, Pura Lempuh yang Luhur, Pura Goalawah, Pura Luhur Uluwatu, Pura Luhur Batukaru dan Pura Pusering Jagat.
Berhubung banyak lontar yang menyebutkan Satkahyangan, maka tahun-tahun 1979 sampai tahun 1980 Institut Hindu Dharma, sekarang UNHI atas penugasan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat mengadakan penelitian secara mendalam. Akhirnya disimpulkan bahwa Pura Satkahyangan menurut Lontar Kusuma Dewa itulah yang ditetapkan sebagai Pura Satkahyangan karena belum pecah menjadi 9 kerajaan. Lontar tersebut dibuat tahun Saka 927. Hal ini didasarkan pada adanya pintu masuk di Pura Luhur Uluwatu menggunakan Candi Paduraksa yang bersayap. Candi tersebut sama dengan candi masuk di Pura Sakenan di Pulau Serangan Kabupaten Badung. Di Candi Pura Sakenan tersebut terdapat Candra Sangkala dalam bentuk resi apit lawang, yaitu 2 orang pandita berada di sebelah-menyebelah pintu masuk. Hal ini menunjukkan angka tahun yaitu 927 Saka, ternyata tahun yang disebutkan dalam Lontar Kusuma Dewa sangat tepat. Dalam Lontar Padma Buwana disebutkan juga tentang pendirian Pura Luhur Uluwatu sebagai Pura Padma Buwana oleh Empu Kuturan pada abad ke-11. Candi bersayap seperti di Pura Luhur Uluwatu terdapat juga di Lamongan, Jatim. Pura Luhur Uluwatu sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa Rudra. Pura Luhur Uluwatu berfungsi sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa Rudra dan terletak di barat daya Pulau Bali. Pura Luhur Uluwatu didirikan berdasarkan konsepsi Satwinayaka dan Padma Buwana. Sebagai pura yang didirikan dengan konsepsi Satwinayaka. Pura Luhur Uluwatu sebagai salah satu dari Pura Satkahyangan untuk melestarikan Satkerti, Atmakerti, Samudrakerti, Danukerti, Wanakerti, Jagatkerti dan Janakerti. Sementara sebagai pura yang didirikan berdasarkan konsepsi Padma Buwana, Pura Luhur Uluwatu didirikan sebagai aspek Tuhan yang menguasai arah barat daya. Pemujaan Dewa Siwa Rudra adalah pemujaan Tuhan dalam memberi energi kepada ciptaannya. Ida Pedanda Punyatmaja Pidada saat masih walaka pernah beberapa kali menjabat Ketua Parisada Hindu Dharma Pusat menyatakan bahwa di Pura Luhur Uluwatu memancar energi spiritual 3 dewa. Kekuatan suci ketiga Dewa Trimurti, Brahma, Wisnu dan Siwa, menyatu di Pura Luhur Uluwatu. Karena itu, umat yang membutuhkan dorongan spiritual untuk menciptakan, memelihara dan meniadakan sesuatu yang patut diadakan, dipelihara dan dihilangkan sering sangat khusyuk memuja Dewa Siwa Rudra di Pura Luhur Uluwatu. Salah satu ciri hidup yang ideal menurut pandangan Hindu adalah menciptakan segala sesuatu yang patut diciptakan. Memelihara sesuatu yang patut dipelihara dan menghilangkan sesuatu yang sepatutnya dihilangkan. Menciptakan, memelihara dan menghilangkan sesuatu yang patut itu tidaklah mudah. Berbagai hambatan akan selalu menghadang. Dalam menghadapi berbagai kesukaran itulah umat sangat membutuhkan kekuatan moral dan daya tahan mental yang tangguh. Untuk mendapatkan keluhuran moral dan ketahanan mental, salah satu caranya dengan jalan memuja Tuhan dengan 3 manifestasinya. Untuk menumbuhkan daya cipta yang kreatif, pujalah Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma. Untuk memiliki ketetapan hati memelihara sesuatu yang patut dipelihara, pujalah Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Wisnu. Untuk mendapatkan kekuatan menghilangkan sesuatu yang patut dihilangkan, pujalah Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Siwa. Energi spiritual ketiga manifestasi Tuhan itu menyatu dalam Dewa Siwa Rudra yang dipuja di Pura Luhur Uluwatu. Pura Luhur Uluwatu ini tergolong Pura Kahyangan Jagat. Karena Pura Satkahyangan dan Pura Padma Buwana itu adalah tergolong Pura Kahyangan Jagat. Di Pura Luhur Uluwatu ini Batara Rudra dipuja di Meru Tumpang 3. Inilah dharmik original yang tersimpan sempurna di Bali. Di sebelah kanan dari Jaba Pura Luhur Uluwatu ada Pura Dalam Jurit sebagai pengembangan Pura Luhur Uluwatu pada zaman kedatangan Dang Hyang Dwijendra pada abad ke-16 Masehi. Di Pura Dalam Jurit ini terdapat 3 patung, yaitu patung Brahma, patung Ratu Bagus Dalam Jurit dan patung Wisnu. Ratu Bagus Dalam Jurit itulah sesungguhnya Dewa Siwa Rudra dalam wujud murti puja. Pemujaan energi Trimurti dengan sarana patung ini merupakan peninggalan sistem pemujaan Tuhan dengan sarana patung dikembangkan dengan sistem pelinggih.
Karena saat beliau datang ke pura dalam jurit itu sistem pemujaan di Pura Luhur Uluwatu masih sangat sederhana karena kebutuhan umat memang juga masih sederhana saat itu. Pura Luhur Uluwatu juga memiliki beberapa pura prasanak atau jajar kemini. Pura prasanak tersebut antara lain Pura Parerepan di Desa Pecatu, Pura Dalam Kulat, Pura Karangboma, Pura Dalam Selonding, Pura Pangeleburan, Pura Batu Metandal dan Pura Goa Tengah. Semua pura prasanak tersebut berada di sekitar wilayah Pura Luhur Uluwatu di Desa Pecatu. Umumnya Pura Kahyangan Jagat memiliki pura prasanak. Pura prasanak ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pura Luhur Uluwatu. Pura prasanak tersebut berada dalam radius sekitar 5 km Pura Luhur Uluwatu. Karena itu dalam radius 5 km tersebut hendaknya jangan ada bangunan atau fasilitas yang tidak ada hubungannya dengan keberadaan Pura Luhur Uluwatu beserta dengan pura prasanaknya. Dapat saja beberapa hal diadakan dalam radius kesucian pura tersebut sepanjang keberadaan bangunan tersebut dalam rangka memperkuat eksistensi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam filosofi Pura Luhur Uluwatu. Padma 3 dibesaki sebagai konsep Tuhan Siwa. Siwa Tatwa ngarannya suka tanpa wali duha. Sadasiwa Tatwa ngarannya tanpa wiwit tanpa tungtung ikang suka. Paramasiwa Tatwa ngarannya niskala tan menang winastuan ikang suka. Dikutip dari Wrehaspati Tatwa. Maksudnya, hakikat memuja Tuhan Siwa untuk mencapai kebahagiaan yang tidak berbalik pada kedukaan. Memuja Tuhan sebagai Sadasiwa akan mencapai kebahagiaan yang tidak ada awal dan tidak akhirnya. Memuja Tuhan sebagai Paramasiwa mencapai kebahagiaan niskala yang tidak dapat dilukiskan kebahagiaan itu. Pelinggih Padma 3 di Pura Besakih sebagai sarana untuk memuja Tuhan sebagai Sang Hyang Tripurusa yaitu jiwa agung alam semesta. Purusa artinya jiwa atau hidup. Tuhan sebagai jiwa dari Burloka disebut Siwa, sebagai jiwa buah loka disebut Sadasiwa dan sebagai jiwa dari Swahloka disebut Paramasiwa. Pelinggih Padma 3 sebagai media pemujaan Sang Hyang Tripurusa yaitu Siwa, Sadasiwa dan Paramasiwa. Hal ini dinyatakan dalam Piagam Besakih dan juga dalam beberapa sumber lainnya seperti dalam Pustaka Pura Besakih yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 1988. Busana hitam di samping busana warna putih dan merah dari Padma 3 bukan simbol dari Wisnu, tetapi simbol dari Paramasiwa. Dalam mantra Ring Veda ada dinyatakan bahwa keberadaan Tuhan Yang Maha Esa yang memenuhi alam semesta ini hanya seperempat bagian saja. Selebihnya ada di luar alam semesta. Keberadaan di luar alam semesta ini amat gelap karena tidak dijangkau oleh sinar matahari. Tuhan juga Maha ada di luar alam semesta yang gelap itu. Tuhan sebagai jiwa agung yang hadir di luar alam semesta itulah yang disebut Paramasiwa dalam Pustaka Wrehaspati Tatwa itu. Busana hitam Padma 3 yang berada di kanan atau yang mengarah ke Pura Batu Madek itu bukan lambang pemujaan Wisnu. Tetapi pemujaan untuk Paramasiwa yang berada di luar alam semesta. Paramasiwa adalah Tuhan dalam keadaan nirguna Brahman artinya tanpa sifat atau manusia tidak mungkin melukiskan sifat-sifat Tuhan yang Maha Kuasa itu. Sedangkan Padma 3 yang di tengah busananya putih kuning sebagai simbol dalam Tuhan keadaan Saguna Brahman. Artinya Tuhan sudah menunjukkan ciri-ciri niskala untuk mencipta kehidupan yang suci dan sejahtera. Putih lambang kesucian dan kuning lambang kesejahteraan. Inilah darmik original yang tersimpan sempurna di Bali. Sedangkan busana warna merah pada Padma 3 yang di kiri atau yang mengarah pada Pura Kiduling Kretek bukanlah sebagai lambang Dewa Brahma. Warna merah dalam pelinggih Padma 3 yang di bagian kiri memang arahnya ke Pura Kiduling Kretek. Padma 3 yang berwarna merah itu sebagai simbol yang melukiskan keberadaan Tuhan sudah dalam keadaan krida untuk Utpati, Stiti dan Pralina. Dalam hal inilah Tuhan Siwa bermanifestasi menjadi Trimurti. Untuk di Kompleks Pura Besakih sebagai Batara Brahma dipuja di Pura Kiduling Kretek. Sebagai Batara Wisnu di Pura Batu Madek dan sebagai Batara Iswara di Pura Gelap. Di tingkat Pura Padma Buwana sebagai Batara Wisnu dipuja di Pura Batur simbol Tuhan Maha Kuasa di arah utara.
Dipuja sebagai Batara Iswara di Pura Lempuh yang luhur di arah timur dan sebagai Batara Brahma dipuja di Pura Andakasa simbol Tuhan Maha Kuasa di arah selatan. Sementara untuk di tingkat desa Pakraman, Batara Trimurti itu dipuja di Kahyangan 3. Mengapa ajaran Dharmik demikian serius mengajarkan umatnya untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa itu dalam manifestasinya sebagai Dewa Trimurti? Salah satu ciri hidup manusia melakukan dinamika hidup. Memuja Tuhan sebagai Trimurti untuk menuntun umat manusia agar dalam hidupnya ini selalu berdinamika yang mampu memberikan kontribusi pada kemajuan hidup menuju hidup yang semakin baik, benar dan tepat. Pemujaan pada Dewa Trimurti itu agar dinamika hidup manusia itu berada di koridor Utpati, Stiti dan Pralina. Maksudnya menciptakan sesuatu yang patut diciptakan disebut Utpati, memelihara serta melindungi sesuatu yang sepatutnya dipelihara dan dilindungi disebut Stiti, serta meniadakan sesuatu yang sudah usang yang memang sudah sepatutnya dihilangkan yang disebut Pralina. Demikianlah keberadaan Pelinggih Padma III yang berada di mandala kedua dari Pura Penataran Agung Besakih. Di mandala kedua ini sebagai simbol bertemunya antara Bakti dan Sweka. Bakti adalah upaya umat manusia atau para bakta untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sedangkan Sweka dalam bahasa Bali maksudnya suatu anugerah Tuhan kepada para baktanya. Sweka itu akan diterima oleh manusia atau para bakta sesuai dengan tingkatan baktinya pada Tuhan. Bentuk bakti pada Tuhan di samping secara langsung juga seyogianya dilakukan dalam wujud asih dan punya. Asih adalah bentuk bakti pada Tuhan dengan menjaga kelestarian alam lingkungan dengan penuh kasih sayang, karena alam semesta ini adalah badan nyata dari Tuhan. Sedangkan punya adalah bentuk bakti pada Tuhan dalam wujud pengabdian pada sesama umat manusia sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Tuhan telah menciptakan erta sebagai pedoman atau norma untuk memelihara dan melindungi alam ini dengan konsep asih. Tuhan juga menciptakan dharma sebagai pedoman untuk melakukan pengabdian pada sesama manusia. Dengan konsep asih, punya dan bakti itulah umat manusia meraih swekanya Tuhan yang dilambangkan di Pura Besakih di mandala kedua ini. Di mandala ketiga ini tepatnya di sebelah kanan Padma III itu ada bangunan suci yang disebut Balai Kembang Sirang. Di Balai Kembang Sirang inilah upacara padanaan dilangsungkan saat ada upacara besar di Besakih seperti saat ada upacara Batara Turun Kabeh, upacara Ngusaba Kapat maupun upacara Manca Walikrama, apalagi upacara Eka Dasa Ludra, upacara padanaan yang dipusatkan di Balai Kembang Sirang inilah sebagai simbol bahwa antara bakti umat dan swekanya Hyang Widi bertemu. Di Pura Penataran Agung Besakih sebagai simbol Sapta Loka tergolong pura luhuring ambal-ambal. Ini dilukiskan bagaimana umat seyogianya melakukan bakti kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan menurunkan sweka kepada umat yang dapat melakukan bakti dengan baik dan benar. Semuanya dilukiskan dengan sangat menarik di Pura Penataran Agung Besakih. Pura Pesimpangan berada kurang lebih 2 km di sebelah barat Pura Penataran Agung Besakih. Bangunan suci atau pelinggih yang utama di Pura Pesimpangan ini adalah bangunan suci yang disebut Gedong Limas Catu. Di samping itu ada satu bangunan yang disebut pepelik untuk menempatkan sesajen sebagai sarana persembahan umat. Ada juga bangunan yang disebut bebaturan dan balai yang disebut piasan tempat menempatkan sesajen persembahan yang lebih besar. Di samping itu, ada juga beberapa peninggalan batu yang sulit dinyatakan bentuknya karena sudah rusak. Batu itu mungkin bentuk-bentuk sarana pemujaan pada zaman megalitikum atau peninggalan sarana pemujaan saat sekte Siwa Pasupata yang lebih eksis sebelum muncul dan semakin kuatnya sekte Siwa Siddhanta. Meskipun sekte Siwa Pasupata tidak eksis lagi tetapi para penganut Siwa Siddhanta tidak menghilangkan sarana peninggalan Siwa Pasupata, justru tetap dibuatkan tempat seperti yang kita jumpai di beberapa bebaturan di berbagai kompleks Pura Besakih. Meskipun sarana pemujaan sekte atau sampradaya Siwa Pasupata tidak menjadi unsur utama dalam sistem pemujaan Siwa Siddhanta, tetapi hal itu tetap dihormati, tidak dimusnahkan atau tidak diperlakukan semena-mena saja. Gedong Limas Catu sebagai pelinggih utama di Pura Pesimpangan berfungsi sebagai pesimpangan atau stana sementara Ida Batara di Besakih. Mengapa ada stana sementara?
Dalam kegiatan ritual keagamaan yang bersifat rutin di Pura Besaki ada kegiatan yang disebut melasti. Upacara melasti simbol perjalanan para dewa manifestasi Tuhan Yang Maha Esa itu dilakukan di Besaki umumnya ke Pura Batu Klotok di pantai selatan Kabupaten Kelungkung, Ketegal Suci dan Ketoyasah. Ketiga tempat inilah setiap tahun dilakukan upacara melasti. Saat iring-iringan melasti itu kembali ke Pura Besaki atau ke Penataran Agung Besaki tidak langsung menuju Pura Besaki. Iring-iringan melasti itu berhenti untuk beberapa jam lamanya di Pura Pesimpangan ini. Saat berhenti itulah Pelinggih Gedong Limas Catu di Pura Pesimpangan itu disimbolkan sebagai stana sementara Ida Batara di Besaki. Kata simpang berasal dari bahasa Bali yang artinya singgah. Jadi Pura Pesimpangan itu sebagai tempat singgah sementara dari Ida Batara simbol Tuhan Yang Maha Esa yang dipuja di Pura Penataran Agung Besaki. Iring-iringan melasti itu saat kembali ke Pelinggih semula umumnya dipersembahkan beberapa sesaji. Besar kecilnya sesaji itu tergantung tingkatan upacaranya. Kalau upacaranya besar maka sesaji untuk kembali berstana di Pelinggih asal lebih besar lagi. Untuk mempersiapkan sesaji itu membutuhkan waktu yang lama. Karena itulah iring-iringan melasti yang kembali itu membutuhkan singgah untuk berhenti sejenak di Pura Pesimpangan. Zaman dahulu belum ada alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih seperti sekarang. Sehingga sulit untuk mengetahui siap dan tidaknya penyambutan iring-iringan melasti itu di Pura Besaki. Yang menjadi tanda bahwa iring-iringan itu sudah dekat dengan Pura Penataran Agung Besaki adalah suara gong atau gamelan. Konon iring-iringan melasti itu kalau sudah sampai di Pura Pesimpangan suara gongnya sudah kedengaran dengan jelas dari Penataran Agung. Kalau suara gong sudah terdengar maka segala sesuatu menyangkut ritual sakral penyambutan kedatangan iring-iringan melasti itu sudah dapat mulai dipersiapkan. Setelah berhenti beberapa jam lamanya di Pura Penataran barulah iring-iringan melasti itu berangkat lagi menuju Penataran Agung Besaki. Begitu iring-iringan itu sampai di Penataran Agung segala sarana upacara penyambutan sudah siap dilangsungkan. Yang sangat menarik di Pura Pesimpangan ini adalah bentuk Pelinggih Limas Catu ini. Di setiap merajan gede yang disebut di Gedong Pertiwi tempat pemujaan leluhur umat di seluruh Bali umumnya pada Pelinggih Limas Catu yang dibangun di sebelah kanan Gedong Pertiwi. Limas Catu itu pun juga sebagai pesimpangan Batara Gunung Agung di Besaki. Sedangkan sebelah kirinya ada Gedong Limas Mujung sebagai pesimpangan Ida Batara di Gunung Batur. Limas Catu dan Limas Mujung wujud umumnya sama tetapi yang berbeda tutup atapnya di puncak dari bangunan tersebut. Kalau Limas Catu puncaknya berbentuk kerucut semakin ke atas semakin mengecil yang dibuat dari ijuk. Sedangkan Limas Mujung puncak atapnya ditutup dengan topi yang dibuat dari tanah liat beserta hiasannya yang ada ukirannya. Pura Besaki dan Pura Batur adalah pura kahyangan jagat yang tergolong pura rewa bineda. Fungsi Pura Rewa Bineda sebagai media memuja Tuhan untuk memohon keseimbangan hidup lahir dan batin. Pura Besaki memohon kebahagiaan hidup rohaniah, sedangkan Pura Batur untuk memohon kesejahteraan hidup lahiriah. Jadinya tujuan pemujaan leluhur di Merajan Gedong Pertiwi adalah untuk memuja memohon kepada leluhur agar ikut serta memperkuat pemujaan umat pada Tuhan untuk membangun kehidupan yang sejahtera lahir batin. Karena itulah ada Pelinggih Pesimpangan Besaki dan Batur dalam wujud Limas Catu dan Limas Mujung. Memperhatikan konsep pemujaan pada Ida Batara di Besaki dapat dibuat dalam wujud besar, megah dan luas. Pemujaan seperti itu kedudukannya sebagai pemujaan jagat masyarakat umumnya tetapi untuk memuja Ida Batara di Besaki dalam keluarga yang lebih kecil dapat dilakukan dengan cara yang amat sederhana. Di Merajan Gede di sebelah kanan Gedong Pertiwi umumnya ada Pelinggih Limas Catu namanya. Pelinggih inilah sebagai Pelinggih Pesimpangan Ida Batara di Besaki sebagai Tuhan dalam manifestasi sebagai Batara Siwa. Sarana pemujaan Tuhan yang ada di mana-mana itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti dinyatakan dalam petikan kekawin Dharma Sunia. Berlanjut ke bagian 12. By Santo Sabah.